Halo guys, balik lagi di channel Tekno Area. Kali ini gue akan unboxing salah satu konsol legendaris yang kebetulan konsol ini juga menjadi konsol pertama gue di tahun 90-an dulu. Yes, ini adalah Sega Mega Drive 2. Jadi, gue beli konsol ini di salah satu marketplace. Soal harganya sih bervariasi ya, tergantung dari kondisi dan kelengkapan dari si Sega ini. Jadi kalau misalnya lu cari yang mulus, manual booknya masih ada, konsolnya juga masih oke, itu pasti harganya mungkin kisarannya ada di angka 800 sampai 1 juta. Jadi jarang ada yang jual full set. Biasanya tuh jualannya tuh cuman ya mesin aja, mesin sama sticks dan kaset sama cartridge-nya gitu. Oke, langsung aja kita unboxing Sega Mega Drive 2 ini. Ada apa aja di dalamnya dan kelengkapannya ada apa aja. Oke. Disnya tuh masih ini ya, dalamnya tuh masih styrofoam gitu. Yang mana kalau misalnya memang udah tua, biasanya tuh kabel-kabelnya udah pada lengket tuh, udah pada kena styrofoamnya di warna-warna putih gitu. Kita singkirin sini dulu. Oke, ini dia kelengkapannya. Kayaknya nggak lengkap-lengkap banget. Ini ada mesin Seganya tentunya. Nanti kita buka. Lalu ada stick di sini. Ada 2 buah stick tentunya. Kita dapat 2 ya guys. Nah, seperti yang tadi gue bilang, kalau biasanya tuh ya begini nih. Kalau udah lama styrofoam pasti agak-agak lengket, kena kabel. Kita belum coba, nanti mudah-mudahan sticknya semuanya bisa. Lalu ada sebuah adaptor power ya, Sega Mega Drive 2. Oke, lanjut ada buku manual. Nah, ini buku manualnya yang masih sangat sederhana banget tentunya ya. Ya, cuma informasi seperti biasa. Ya, ini dia mesinnya si Sega Mega Drive 2. Nah, ini unik nih, karena kabel AV-nya, karena dia masih pakai RCA AV kan, ini udah dimodif dan udah dipermanenkan di sini. Jadi nggak usah dicolok lagi. Ini udah dimodif sama si yang punya dulu. Jadi tinggal colok aja langsung ke TV. Ya, seperti biasa, ini ada port controller, ada 2. Lalu di sini ada tombol power on off. Lalu ada power reset. Ada tombol reset, dan ini untuk si cartridge-nya. Kaset kita nyebutnya ya. Mudah-mudahan masih bisa. Lalu ya di belakang hanya itu aja. Hanya ada port adaptor dan port AV. Ya gitulah, konsol zaman dulu sangat-sangat sederhana, tapi ya kalau ngelihat dari kondisinya sih udah 60% kali ya, karena ini udah agak kusam. Lalu ada baret-baret halus yang pasti memang dipakai ya. Namanya konsol udah usia sudah hampir 30 tahun kali ya, udah 25 tahunan lah. Jadi wajar aja kalau udah kusam dan banyak-banyak lecet. Yang penting nanti kita coba bisa atau enggaknya. Mudah-mudahan bisa. Oke, setelah kita pasang power adaptor, lalu AV-nya dan controller ke Sega, mari kita mainkan Seganya. Bisa apa enggak nih? Dan kebetulan di sini gue juga pakai TV tabung 14 inch, dan memang
Sega ini memang harusnya sih makainya di TV tabung ya, karena kalau untuk TV LED atau LCD pasti tidak maksimal dan akan pecah pastinya. Ya, ini dia game Looney Tunes yang sangat-sangat legendaris menurut gue sih, karena gue dulu sering banget main ini. Lalu apa lagi? Dulu gue suka main ini, terus Mortal Kombat itu juga legendaris. Kalau kalian apa? Pengalaman kalian bermain Sega? Tulis kolom komen di bawah ya. Nah, sedikit cerita, mungkin Sega di awal tahun 90-an sempat merajai dunia konsol ya bersama dengan Nintendo, sebelum akhirnya pasar konsol harus dikuasai ya oleh PlayStation dan juga Xbox yang dimiliki oleh Microsoft tentunya. Ya, di awal tahun 90-an memang sangat populer di Indonesia Sega ini guys, yaitu dengan gamenya ya Sonic the Hedgehog waktu itu menjadi game Sega yang paling laris di pasaran. Dan ini juga yang membuat Sega memutuskan akhirnya Sonic the Hedgehog sebagai maskot baru Sega pada saat itu gitu. Beberapa konsol Sega yaitu ada Sega Master System, Sega Genesis atau dikenal Sega Mega Drive di Indonesia. Lalu ada Sega 32X, lalu ada Sega Saturn, dan berakhir di Sega Dreamcast yang rilis pada tahun 1998. Dan akhirnya per Maret 2001 Sega itu memutuskan untuk mundur dari bisnis konsol setelah penjualan Dreamcast ya dipukul telak oleh Sony PlayStation 2. Mereka kalah saing dan akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti untuk produksi konsol gitu. Oke guys, kayaknya segitu aja untuk bernostalgia membuka Sega Mega Drive kali ini. Kalau ada ide, saran, tolong tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Thank you.